Pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran berencana membentuk kementerian khusus untuk mengelola program andalan mereka, yaitu pemberian makan siang dan susu gratis. Untuk mewujudkannya, Cawapres Gibran Rakabuming Raka pun mengaku sudah berdiskusi dengan Prabowo Subianto terkait pembentukan kementerian yang mengurusi program makan siang gratis. Gibran bilang, dia akan terus berdiskusi dengan sang capres Prabowo Subianto terkait pembentukan kementerian tersebut. Kementerian yang mau dibuat oleh Pak Prabowo untuk mengurusi makan gratis, makan siang dan susu gratis itu apakah sudah dibicarakan dengan Mas? Nanti malam saya ketemu. Untuk membicarakan itu, Mas. Program makan siang dan susu gratis memang memerlukan anggaran cukup besar. Dikutip dari laman tempo.co bahwa makan siang dan susu gratis bagi siswa sekolah per tahunnya membutuhkan beras sekitar 6,7 juta ton. Sementara kebutuhan daging ayam per tahunnya mencapai 1,2 juta ton dan daging sapi 500 ribu ton. Sementara kebutuhan ikan dan sayur mayur diperkirakan mencapai 1 juta ton per tahun. Untuk program susu gratis, kebutuhannya sekitar 4 juta kiloliter per tahun. Perkiraan biaya makan siang gratis per porsi sekitar Rp10.000 hingga Rp30.000. Sementara biaya susu gratis sekali saji sekitar Rp3.000 hingga Rp5.000. Jika diperkirakan, total siswa yang menerima program makan siang gratis mencapai 47,5 juta siswa merujuk pada data Kementerian Pendidikan, maka total anggaran yang diperlukan per tahunnya mencapai sekitar 148,4 triliun hingga 399 triliun. Jika dibandingkan total anggaran untuk subsidi energi pada 2024 sebesar 189,1 triliun rupiah. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Edi Suparno membantah isu soal pemangkasan subsidi BBM untuk program makan siang gratis. Menurut Edi, TKN akan mempertimbangkan pembiayaan program makan siang gratis dengan mengevaluasi pemberian subsidi energi. Banyak pihak yang menanyakan apakah benar Pak Prabowo dan Mas Gibran akan memangkas subsidi BBM. Subsidi energi saat ini nilainya 350 triliun rupiah. Tahun lalu 500 triliun rupiah. Dari 350 triliun rupiah, subsidi energi terbesar adalah untuk Pertalite dan untuk LPG 3 kg. Padahal 80% pengguna dan penikmat LPG 3 kg dan Pertalite adalah masyarakat mampu. Oleh karena itu, kita akan evaluasi, kita akan lakukan pendataan. Nah, efisiensi yang dihasilkan itu merupakan penghematan APBN, di mana penghematannya itu bisa dipergunakan untuk membiayai program-program APBN yang lain. Sementara menurut ekonom Selios Bima Yudhistira, memperingatkan program makan siang gratis agar tidak memotong subsidi BBM karena berbahaya bagi daya beli masyarakat menengah ke bawah. Jika subsidi BBM dipangkas, masyarakat harus membeli BBM dengan harga lebih mahal. Jadi harapannya anggaran makan siang gratis ini tidak diambil dari pos-pos anggaran yang sudah ada, tapi diambil dari penciptaan objek pajak baru, misalnya ada pajak untuk anomali harga komoditas, atau windfall profit tax, bisa juga dari pajak kekayaan, atau bisa juga misalnya dari hasil pengadilan yang sudah inkrah. Ada aset BLBI yang kemudian dilelang, anggarannya bisa untuk makan siang gratis. Rencana pembentukan kementerian khusus untuk program makan siang gratis menggambarkan keseriusan Prabowo Gibran mewujudkan program ini. Namun sumber-sumber anggaran untuk membiayainya perlu tetap diperhatikan agar justru tidak berbalik membebani masyarakat. Tim Liputan Kompas TV. Pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran berencana membentuk kementerian khusus untuk mengelola program andalan mereka, yakni pemberian makan siang dan susu gratis. Sejauh mana urgensi pembentukan kementerian khusus untuk menangani program itu?
Kami akan membahasnya dengan peneliti Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF, Esther Sri Astuti. Selamat malam, Bu Esther. Selamat malam, Mbak Cindy. Bu Esther, Anda melihat ada urgensi untuk membentuk kementerian khusus untuk program makan siang dan susu gratis ini? Saya tidak melihat ya urgensinya, Mbak. Pertama karena kita kalau kembalikan ke teori ya, teori pertumbuhan ekonomi itu kan memang capital ya, kemudian teknologi dan human resource development itu menjadi suatu faktor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ya. Namun di sini bukan makan siang gratis dan susu gratis yang dibagikan, tetapi adalah peningkatan kualitas pendidikan yang dimaksud agar penduduknya pintar, skillnya bertambah sehingga kesempatan kerja itu akan terbuka luas dan dia bisa mengisinya. Bukan makan siang gratis dan susu gratis, Mbak. Tapi karena disebutkan untuk program makan siang dan susu gratis ini kan anggarannya besar, jadi dikatakan lebih mudah dikelola kalau ditangani oleh Kementerian Koordinator Khusus. Anda melihat perlukah karena alasan anggaran maka harus ada Kemenko khusus? Ini lagi-lagi kalau menurut saya ini penggemukan ya kabinet. Jadi semacam kayak bagi-bagi kue saja bagi partai pengusung ya koalisi ini gitu. Jadi kalau menurut saya ini kan sudah ada Kementerian Sosial gitu ya. Kenapa tidak diserahkan ke Kementerian Sosial gitu? Kenapa harus bentuk badan baru atau kementerian baru? Ini kan suatu pembengkakan anggaran negara yang tidak perlu sebenarnya gitu. Oke. Dan menurut Anda realistiskah program makan siang gratis dan susu gratis untuk siswa di Indonesia? Mengingat anggaran disebutkan kan besar untuk mewujudkan program ini. Kalau saya seorang ekonom ya, jadi seharusnya untuk program makan siang gratis ini anggarannya yang fantastis ya, kalau menurut saya sekitar 466 triliun, hampir 500 triliun, itu sebaiknya dialokasikan untuk sektor pendidikan ya, peningkatan kualitas pendidikan, bukan program populis semacam pemberian susu gratis ataupun beras, makan siang gratis atau susu gratis gitu. Karena berasnya kita juga masih impor ya, susu serapan dari peternak lokal juga masih less than 15% gitu, jadi kurang dari 15%. Jadi ini berarti menguntungkan importir dong gitu. Mungkinkah ini diwujudkan di tahun pertama kalau nanti Prabowo Gibran sudah disahkan oleh KPU sebagai presiden wakil presiden terpilih, karena saat ini kan proses rekapitulasinya masih berjalan. Tapi ketika tahun pertama direalisasikan, mungkinkah itu? Kalau menurut saya ini kok masih riwah ya. Jadi banyak sekali program yang lebih prioritas gitu yang harus dikerjakan gitu. Tidak makan siang gratis dan susu gratis. Jadi sebaiknya capres presiden terpilih nanti ini harus berpikir lagi gitu. Dari awal saya sebenarnya menentang ya program makan siang gratis dan susu gratis ini. Menurut saya ini sangat-sangat populis gitu ya dibanding substansinya. Apa yang Anda khawatirkan jika nantinya betul akan dibentuklah Kementerian Koordinator Khusus untuk program makan siang dan susu gratis ini? Saya akan membayangkan betapa riwahnya gitu dari sudut pengadaannya, kemudian nanti catering yang ditunjuk, kemudian nanti distribusinya. Nah ini kan semacam seperti proyek gitu ya. Jadi saya sama sekali tidak setuju sebenarnya dengan program ini. Baik. Untuk anggarannya menurut Anda akan membebani fiskal jika ini diwujudkan? Sangat. Ini kan hampir 500 triliun. Kita lihat IKN saja itu sekitar hampir 500 triliun juga. Jadi menurut saya tidak make sense ya, hanya membagikan makan siang. Lebih baik masyarakat itu diberikan kailnya ya, bukan ikannya. Artinya
kesempatan kerja ini harus diperluas sehingga mereka bisa bekerja mendapatkan income. Jadi GDP-nya Indonesia juga akan meningkat, bukan memberikan makan siang gratis. Ini kan sifatnya lebih konsumtif, tidak produktif gitu, Mbak. Dan mewujudkan tidak semudah itu ya menurut Betul, Esther. betul. Terlalu banyak keriuhan yang saya akan bayangkan gitu, Mbak. Oke, di tahun pertama nggak mungkin, tapi kalau misalnya selama beberapa tahun berikutnya masih juga menurut Anda akan susah diwujudkan? Ya, bukan susah diwujudkan. Ini sebenarnya mungkin saja diwujudkan, tetapi saya tidak melihat esensinya yang lebih baik gitu loh. Jadi lebih baik menurut saya memberi kesempatan, membuka kesempatan kerja yang lebih luas. Jadi masyarakat bisa bekerja, bisa mendapatkan income yang layak. Kemudian mereka tidak usah dikasih makan siang gratis, tapi mereka bisa belanja dari income yang diperolehnya. Jadi bukan makannya yang diberikan, tetapi kailnya gitu. Jadi mereka bisa bekerja dan mendapatkan income. Dan ini multiplier effect-nya itu sangat besar Baik. sekali gitu. Baik. Kapasitas ekonomi negara juga akan meningkat tajam gitu, Mbak. Baik. Terima kasih peneliti Institute for Development of Economic and Finance Indef, Ibu Esther Sri Astuti sudah bergabung di Sapa Indonesia malam hari ini.